Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Syariah sekaligus dosen pengampu mata kuliah Qawaid Lughawiyah Nadhariyah ini, Bapak Imam Syafi'i MH. Yang saya hormati Kaprodi Perbandingan Mazhab, yaitu Bapak Ramdan Wagianto. Nama saya Ciptawonin dari program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah semester 3. Saya di sini akan membahas tentang Mansubatul Asma dan juga Majruratul Asma, yang mana ini sebagai tugas ujian akhir semester saya. Nah, Mansubatul dan Majruratul Asma di sini sudah saya bentukkan peta konsep, yang mana Mansubatul Asma di sini jumlahnya ada 14 dan Majruratul Asma itu jumlahnya ada 3. Yang pertama saya akan bahas itu tentang Mansubatul Asma, isim yang dibaca nasab. Yang pertama maf'ul fih. Maf'ul fih itu adalah isim yang dibaca nasab. Yang dibaca nasab jatuh setelah fi'il dan fa'il atau isim yang menjadi sasaran. Contohnya doroba Zaidun Amron, artinya Zaid memukul Amr. Nah, berarti Amr adalah sasaran yang dipukul oleh Zaid, makanya dibaca Amron, dibaca nasab. Nah, terus yang kedua ada yang namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah fi'il madi dan mudhari'nya. Nah, maf'ul mutlak di sini itu bermakna 3. Yang pertama taukid. Contohnya dorobtu dorban, saya memukul dorban, ya memang benar-benar mukul untuk pengokohan. Nah, yang kedua itu bermakna menerangkan nau'nya. Contoh dorobtu, saya memukul dorobal amir, seperti pukulannya para pemimpin, menerangkan macamnya atau nau'nya. Yang ketiga bermakna menerangkan bilangannya. Contoh dorobtu, saya memukul dorbataini dengan 2 pukulan, menerangkan tentang bilangan dorbatain dengan 2 pukulan. Nah, terus yang ketiga itu adalah maf'ul fi. Maf'ul fi itu biasanya kita sebut dengan dzaraf. Nah, dzaraf itu adalah 2, ada dzaraf zaman dan juga ada dzaraf makan. Nah, dzaraf zaman seperti halnya al-yaum, al-laila, atau bukrah, atau ghadan, sabahan, masa, itu menerangkan tentang zaman atau waktunya. Contoh i'takaftu al-lailata, saya beriktikaf al-lailata, pada malam hari. Nah, di sini menerangkan tentang waktu. Nah, berarti dia beriktikaf al-lailata pada malam hari, makanya dibaca nasab karena menerangkan waktu. Nah, terus ada yang namanya dzaraf makan yang menerangkan tempat, artinya contohnya kayak khalfa atau fauqa, amama. Nah, contohnya seperti nazartu amran amamal masjid. Nah, saya melihat Amr amamal masjid, di depan masjid. Nah, amamal masjid di sini menjadi maf'ul fi. Nah, artinya di situ menerangkan tentang tempatnya, makannya. Saya melihat Amr di mana? Nah, amamal masjid, di depan masjid. Jadi menerangkan tentang waktunya, menerangkan tempatnya. Nah, terus yang keempat mansubatul asma itu adalah hal. Hal itu adalah isim sifat fudolah, artinya yang berlebih-lebihan, yang dibaca nasab untuk menerangkan keadaan sahibul hal. Jadi gampangnya hal ini adalah untuk menerangkan sahibul hal. Contoh azhabu munfaridan, saya pergi. Nah,
saya pergi munfaridan, dalam keadaan sendiri. Oh, berarti saya itu pergi dalam keadaan sendirian, tidak ditemani siapapun. Itu hal. Nah, yang kelima itu ada yang namanya tamyiz. Tamyiz itu adalah isim nakiroh yang dibaca nasab, yang menyimpan arti min untuk menerangkan lafadz sebelumnya. Nah, contohnya toba Muhammadun nafsan. Nah, toba Muhammadun, Muhammad bagus. Nah, jadi di situ kan belum jelas apanya yang bagus. Nah, menyimpan arti min, apanya yang bagus, nafsan. Nah, maksudnya adalah jiwanya atau raganya, seperti itu. Nah, jadi gampangnya tamyiz itu adalah isim yang dibaca nasab untuk menerangkan tentang lafadz sebelumnya. Toba Muhammad, Muhammad bagus, kan apanya yang bagus gitu kan ya. Nah, jadi tamyiz itu dijelaskan nafsan, apanya, yaitu raganya. Jadi gampangnya tamyiz itu adalah menerangkan sesuatu lafadz sebelumnya gitu. Terus yang keenam itu adalah istitsna. Gampangnya istitsna itu adalah pengecualian. Nah, mengeluarkan lafadz yang jatuh setelah illa atau salah satu dari saudara illa dari hukum lafadz yang jatuh sebelumnya. Artinya gampangnya istitsna itu adalah pengecualian. Contoh, ja'at talamiz, semua atau para siswa telah datang. Illa, kecuali aliyan, kecuali Ali. Nah, ini adalah pengecualian, istitsna. Jadi istitsna atau isim yang dikecualikan itu menjadi nasab atau dinasobkan. Karena kenapa? Karena dijadikan istitsna, pengecualian. Contohnya tadi, ja'at talamid, para murid itu selesai, para murid itu datang, illa Ali. Nah, berarti Ali yang dikecualikan, maka dibaca nasab karena istitsna, seperti itu. Nah, terus isim yang dibaca nasab adalah isimnya lah. Isimnya lah adalah setiap kalimat isim yang jatuh setelah la yang meniadakan jenis harus dibaca nasab tanpa tanwin. Contohnya al-maitatu ladamalaha, mayit ladamah, yang tidak memiliki darah. Nah, jadi ladamah, dama ini adalah isimnya lah. Nah, makanya dibaca nasab karena menjadi isimnya lah. Nah, terus yaitu yang kedelapan munada. Munada itu adalah kata yang berada setelah huruf nida atau kata panggil. Nah, jadi di sini tergantung. Kalau munadanya itu mufrad ma'rifah, maka mabni rafa. Nah, baru kalau munadanya itu mudhof, maka hukumnya nasab. Contoh, ya Rasulullah. Nah, di situ tidak boleh dibaca ya Rasulu, harus dibaca ya Rasulah. Karena kenapa? Karena di situ munadanya mudhof, maka wajib dibaca nasab, seperti itu. Terus yang ke-9 itu ada khobarnya kana wa akhwatuha. Jadi khobarnya kana itu menjadi nasab, dibaca nasab. Contohnya wa kanallahu aliman. Nah, aliman di sini menjadi khobarnya kana, maka dibaca nasab, wa kanallahu aliman. Dan juga isimnya inna wa akhwatuha, terus isimnya inna itu juga dibaca nasab. Contohnya innallaha ghafurun. Innallaha di sini tidak boleh dibaca innallahu karena menjadi isimnya inna, seperti itu. Nah, terus yang ke-11
ada maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ialah masdar yang dibaca nasab yang menyimpan arti untuk menerangkan sebab pekerjaan. Artinya maf'ul li ajli ini untuk menerangkan sebab-sebab pekerjaan. Nah, contohnya seperti akal tu jawaan. Akal tu saya makan, jawaan karena lapar. Nah, jadi masdar yang dibaca nasab untuk menjelaskan alasan dari suatu pekerjaan. Akal tu saya makan, jawaan karena lapar. Terus yang ke-12 yaitu maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu adalah kata atau kalimat isim yang dibaca nasab yang terletak setelah wawu ma'iyah atau setelah jatuh wawu ma'iyah yang bermakna serta. Nah, contohnya sirtu wan naila, saya jalan, wan naila beserta nail. Atau saro zaidun, zaid berjalan, wan naila dan juga nail. Nah, jadi maf'ul ma'ah itu adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah wawu ma'iyah yang bermakna beserta. Terus itu mansubatul asma, isim tabi' lil mansub. Di isim yang tabi kepada isim yang dibaca nasab. Ya, contohnya kayak taukid, badal, atof, dan juga taukid, badal, atof, dan juga naat. Nah, terus yang terakhir itu isim wa khobar dhonna wa akhwatuha. Nah, jadi isim dan khobarnya dhonna itu dibaca nasab, tidak seperti kana wa akhwatuha atau ismun wa akhwatuha. Kalau kana wa akhwatuha itu adalah yang tansibul tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kalau isimnya inna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, kalau na'at itu semua atau dhonna maksudnya itu dibaca nasab semuanya. Nah, pengamalannya tansibul mubtada wal khobar alal maf'ulani, yang mana keduanya itu menjadi maf'ul. Contohnya seperti dzonantu zaidan mujtahidan, saya berprasangka kepada Zaid adalah orang yang mujtahid. Atau hasabtu tuqa khairat tijarah, gitu. Jadi semuanya dibaca nasab, khobar dan juga isimnya. Seperti alam tuljuda mahbuban, saya mengetahui jud, mahbuban dan juga cinta. Seperti itu. Wajadtul ilma nafi'an, saya menemukan ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Itulah tentang mansubatul asma. Nah, terus tentang majruratul asma itu ada 3, yaitu al majruru bi harfil jari, isim yang dibaca jar dengan huruf jar. Ya, contoh salah satu dari min ila ala wa ila akhirih, contoh minal masjidi karena jatuh al masjidi dibaca jar karena di harfil jar. Terus al mudhof ilaih, mudhof ilaih itu al majruru bil idhofah. Jadi mudhof ilaih wajib dibaca jar karena dijarkan bil idhofah dengan karena menjadi mudhof ilaih. Contoh Rasulullahi atau Kitabu Zaidin. Nah, Zaidin dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Nah, yang ketiga itu adalah isim tabi lil majruri yakunu majruran. Isim tabi yang mengikuti isim yang dibaca jar, ya kayak taukid, naat,
terus juga badal, dan juga athof. Seperti itu penjelasan tentang mansubat dan juga majrurat. Demikianlah pembahasan dari saya, dan juga saya mohon maaf khususnya kepada dosen pengampu apabila dari keterangan saya banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.